Sabit Al-Bunani adalah salah seorang dari tabi'in yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan orang yang istiqomah menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang suka berziarah kubur setiap malam Jumat sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh tiba. Suatu ketika, saat Sabit Al-Bunani sedang berziarah kubur dan melakukan munajatnya, tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dia pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia melihat kalau seluruh penghuni kuburan itu keluar dari kuburan mereka. Mereka keluar dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, dengan wajah-wajah yang cerah dan senang. Dalam mimpinya tersebut, dia juga melihat ada bermacam-macam hidangan untuk masing-masing dari mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada satu pemuda dengan wajah yang sedih. Keadaan rambutnya pun acak-acakan dan pakaiannya lusuh dan menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Tampak di depan pemuda tersebut tidak terlihat satupun hidangan yang didatangkan untuknya, sebagaimana para penghuni kubur lainnya. Saat para penghuni kubur kembali ke kuburan mereka dengan perasaan senang dan bahagia, pemuda itu kembali dengan kondisi putus asa. Wajahnya tampak susah dan bersedih. Sabit Al-Bunani yang melihat hal itu, ia pun merasa iba. Lalu Sabit Al-Bunani menanyainya perihal apa yang sedang terjadi padanya. "Hai pemuda, apa statusmu di kalangan mereka penghuni kuburan lainnya? Mereka mendapatkan hidangan yang enak dan kembali ke kuburan dengan perasaan senang, sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun dan kembali dengan perasaan putus asa dan bersedih hati." Lalu si pemuda lantas menjawab, "Wahai Imam Muslimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang asing di kalangan mereka. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang masih hidup mengingatku dengan melakukan kebaikan dan mendoakanku. Sedangkan mereka, para penghuni kubur lain, memiliki anak-anak, kerabat, dan teman-teman bergaul yang mengingat dan mendoakan mereka, berbuat kebaikan dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala sedekah itu sampai kepada mereka." Dengan wajah sedih, pemuda itu melanjutkan perkataannya, "Ketika masih hidup dan pada saat aku hendak berhaji, aku memiliki seorang ibu. Kita berdua pergi haji bersama. Ketika aku memasuki kota ini, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawaku. Lalu ibuku menguburku di tempat penguburan ini. Setelah kematianku, ia menikah dengan laki-laki lain sehingga ia lupa dan tidak mengingatku lagi. Ia tidak lagi mendoakan dan bersedekah karenaku. Aku merasa putus asa dan bersedih hati setiap waktu." Mendengar perkataan tersebut, Sabit Al-Bunani pun semakin iba. Dia lalu bertanya, "Wahai pemuda, beritahu aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahunya tentang dan keadaanmu." Pemuda itu lalu menjawab, "Wahai Imam Muslimin, ibuku berada di kampung ini dan di desa ini. Beritahu ia tentangku dan keadaanku. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya di saku bajumu ada 100 miskol emas peninggalan suamimu yang merupakan bagian warisan untuk anakmu, maka ia nantinya akan mempercayaimu." Keesokan harinya, Sabit Al-Bunani mendatangi kampung yang dimaksud. Dia pun mencari ibu pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, dia menemukannya dan memberitahu tentang keadaan anaknya serta tentang 100 miskol perak yang berada di saku bajunya. Mendengar cerita tersebut, si ibu pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dari pingsannya, ia langsung menyerahkan 100 miskol perak itu kepada Sabit Al-Bunani seraya berkata, "Aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang dirham ini sebagai kiriman untuk anakku yang telah mati." Sabit Al-Bunani kemudian menerima 100 miskol tersebut dan mensedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya, Sabit Al-Bunani kembali menziarahi saudara-saudaranya di kuburan tersebut. Saat berziarah, dia kembali merasa ngantuk. Dia pun tertidur dan kembali bermimpi seperti mimpi sebelumnya. Di dalam mimpi tersebut, dia melihat pemuda dari alam kubur itu telah mengenakan pakaian yang bagus
wajah yang cerah dan senang, serta hati yang bahagia. Dalam mimpi tersebut, pemuda itu kemudian berkata, "Wahai Imam Muslimin, semoga Allah mengasihimu sebagaimana kamu telah mengasihiku." Kisah ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan merasa tersakiti karena perlakuan buruk orang-orang terdekatnya yang masih hidup, dan mereka akan senang karena perlakuan baik dari orang terdekatnya yang masih hidup. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia membuatnya bahagia di alam sana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Sufyan dari orang yang mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal-amal orang yang hidup akan diperlihatkan kepada teman-teman bergaul dan bapak-bapak mereka yang sudah mati. Apabila amal yang diperlihatkan adalah baik, maka mereka akan memuji Allah dan mereka akan senang. Apabila amal yang diperlihatkan adalah buruk, maka mereka yang telah mati berkata, 'Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa mereka hingga Engkau memberi mereka hidayah terlebih dahulu.'" Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Mayit akan menerima rasa sakit di kuburannya sebagaimana ia merasa sakit ketika masih hidup." Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Apa yang bisa menyakiti mayit itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya mayit tidaklah melakukan suatu dosa, tidak saling berselisih, tidak melawani siapapun, dan juga tidak menyakiti tetangga. Hanya saja sesungguhnya kamu ketika berselisih dengan orang lain, maka barang tentu ia akan berbicara kotor tentangmu dan kedua orang tuamu. Kemudian kedua orang tuamu itu disakiti ketika dicelakai. Begitu juga mereka berdua akan senang ketika diperlakukan baik sesuai dengan hak mereka. Sesungguhnya amal baik keluarga, pahala, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan berbagai amal baik lainnya sangat dibutuhkan oleh penghuni alam kubur. Sebab di setiap malam Jumat mereka menunggu kiriman dari keluarga dan sanak familinya. Karena amal seseorang di dunia sangat erat hubungannya dengan nasib orang-orang yang sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Maka supaya bahagia di alam sana, perbanyaklah melakukan perbuatan baik, bersedekahlah untuk mereka, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengirimkan doa kepada mereka, dan jangan pernah lupa untuk menziarahi kuburnya. Wallahu a'lam.